Halo. Major 10 years Head and Shoulders semakin turun, semakin menarik. Halo semuanya. Oke, jadi pertama sorry kemarin saya ketiduran, dan kali ini ya kita live singkat mengenai market. Pertama mungkin kita lihat dulu ya, ini adalah pergerakan Dow Jones. Nah jadi uniquely ya, Dow Jones itu kan dia udah Halo, sorry saya jadi nggak pakai wifi ya, jadi kuota saya nih, saya korbanin kuota saya nih. Jadi ini merupakan data di mana merupakan BOFA Global Fund Manager Survey yang mengatakan bahwa ini ketika krisis di tahun 2008, kalian lihat yang sebelah kiri, di krisis tahun 2008 banyak fund manager yang melakukan aksi taking profit, atau sorry bukan taking profit, aksi short, sehingga jumlah cash level mereka berada di angka hampir 100. Itu resesi pertama di 2008. Kemudian di tahun 2020 juga menyentuh angka lebih dari 100, mendekati 100, lebih tinggi dari 2008. Dan kali ini di Juli 2022 itu yang boleh dikatakan krisis kali ini tuh enggak lebih gede daripada 2020 dan 2008, tapi levelnya sudah mendekati cash level yang ada di tahun-tahun ketika terjadi krisis. Itu satu. Kemudian yang kedua, nah ini adalah FMS, average cash level atau percent of AUM. Jadi kalau di compare sama total dana kelolaan mereka, cash level mereka ya itu di 2008 di level ini, itu crash pertama. Kemudian di 2020 crash kedua di sini. Di 2022 kalau berdasarkan percentage of AUM, jumlah cash yang ada di US ya, ini kita bicara yang ada di US fund manager itu sudah besar. Oke. Nah, next kita lihat lagi. Jadi ini merupakan titik di mana ketika resesi berakhir. Jadi kan resesi itu kondisi di mana GDP selama 2 kuartal berturut secara average. Jadi 1 kuartal dan 2 kuartal itu adalah negatif. Yang di Q1 udah negatif, Q2 most likely yes negatif. Nah, kapan resesi selesai? Ya, diprediksi GDP di US itu mungkin bisa selesai di akhir tahun ini. Jadi that means resesi itu bakal selesai di sini. Nah, biasanya bottom market itu kurang lebih 4 bulan sebelumnya. Ini menurun, kemudian bottom, dan rebound. Jadi jarak antara resesi mulai normal dengan bottoming market itu adalah 4 bulan. Nah, jadi resesi market di US itu bisa normal dengan catatan apa? Pertama, wage, upah itu bertumbuh. Yang kedua, jumlah tenaga kerja semakin meningkat. Nah, dan satu, tidak ada supply shortage lagi. Jadi most likely kalau seandainya November selesai, maka sebenarnya Juli dan Agustus itu adalah bottoming market yang terjadi di US. Itu di US ya. Jadi kita bicara US dulu. Kita nggak bicara yang ada di Amerika, yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ini salah satu yang nggak kalah penting yang ada di story saya. Yang pertama adalah ini merupakan data di mana market itu invert. Jadi inverted yield curve itu merupakan kondisi di mana suku bunga jangka pendek itu lebih kecil bunganya dibanding dengan suku bunga yang jangka panjang. Sorry, bukan suku bunga. Imbal balik treasury jangka pendek itu lebih gede daripada imbal balik treasury jangka panjang. Nah, di krisis 2008, sebelum 2008 krisis terjadilah invert. Kemudian setelah itu rebound. Nah, di 2020 terjadilah invert, titik nolnya tuh di sini. Saat ini juga terjadi invert. Nah, so this is a very over inverted yield curve yang terjadi. Oke, jadi paham ya. Jadi logiknya tuh begini. Saya mau nanya nih sama kalian nih. Seandainya saya mau beli US 10 years, itu bonds 10 tahun atau obligasi deh.
Saya mau beli nih, kemudian semua teman-teman beli, dia yang angkanya 3%, kita beli terus nih, karena kita yakin sama ekonomi yang ada di US. Jadi kita beli nih obligasi 10 tahunnya, tenor 10 tahun, bunganya 3%. Kalau rame yang beli, ya rame banget yang beli, semuanya ngeburu, ini angkanya bakal naik apa turun? Nah, saya mau tahu dulu nih. Ini bakal naik apa turun? Kalau semua rame-rame beli. Banyak fund manager, semua hedge fund, semua manajer investasi, itu semuanya beli. Yes, turun. Jika ini terjadi, maka ini bakal turun 2,7%, let's say. Kemudian turun lagi 2,6%, let's say. Nah, logikanya, kalau kita nabung untuk 30 tahun, contoh. Logikanya, kita kan nabung lebih banyak, ya nggak? Nabung lebih gede. Maka bunganya harusnya di atas 3% atau di bawah 4%. Lebih lama loh. Di atas atau di bawah? Ini coba, pertanyaannya di atas atau di bawah? Di atas 3% atau di bawah 4%? Logikanya secara teori. Harusnya di atas, yes, ini harusnya 4%. Nah, ini tuh not inverted. Permasalahannya, sekarang terjadi inverted. Alias, bunga yang ada di 30 tahun itu lebih rendah daripada yang ada di 10 tahun. Alasannya kenapa? Karena investor tuh nggak mau pegang obligasi yang tenor-tenor pendek. Dia ngejual ini, ngepindahin ke sini. Sehingga ini semakin naik, ini semakin turun. Ini biasanya pertanda bahwa akan ada resesi yang segera tercapai, dan itulah maksudnya inverted yield curve. Maka dari itu, kemarin bonds yang ada di US itu menyentuh angka tertinggi di 3,5%. Artinya bonds yang resikonya rendah aja dijual. Resikonya rendah loh. Pemerintah pasti mampu bayar loh. Bunganya sampai 3,5%. Artinya ini tuh udah very very cheap. Sampai orang benar-benar nggak mau. Tapi good things adalah saat ini ya, bonds yang ada di Amerika itu punya pola head and shoulders dengan target penurunan mendekati 2%. For your information, di tahun 2020 US bonds itu berada di angka nih hampir 0%. Nah, bayangkan kalian nabung untuk suku bunga pemerintah, bunganya hampir 0%, tapi orang masih kejar. Kenapa? Alasannya karena nggak ada yang lain yang lebih bagus. Karena ini salah satu safe haven. Nah, ketika ini terjadi, tech stocks rally. That's why sebenarnya kalau seandainya US Treasury ini turun, itu indikator bahwa kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi growth ekonomi itu semakin baik. Itu satu. Sayangnya saat ini kalau nggak salah saya masih invert ya, antara US 10 tahun dengan 30 tahun. I think kalau nggak salah masih invert atau beda-beda tipis. Tapi at least penurunan yield yang ada di US ini, penurunan bonds yang ada di US ini, penurunan ini pertanda ada inflow, ada kepercayaan terhadap ekonomi yang ada di US akan bertumbuh. Kalau ekonomi US akan bertumbuh, that means kita juga bakal dapat keuntungan. Oke. Nah, itu satu. Kemudian rupiah significantly drop dari 15.000. Ingat, kita ada salah satu gap gede. Mungkin kalau pakai candle ketahuan gapnya. Gap gede itu di 15.200. Kemudian kalau nggak salah di 16 ribuan ada. Ini mesti pakai candle yang lebih pendek. Nah, itu ada potensi untuk dia jangka panjang itu bakal naik, ngelewatin ini ke sini ke 16.000. Apalagi
berkaca sama potensi capital outflow yang mungkin terjadi karena suku bunga yang naik 75% terakhir, sementara kita nggak naik, maka in midterm itu ada potensi outflow yang ada di IHSG. Itu satu. Kemarin inflow atau outflow kan boleh cek ya, saya lupa. Coba kita lihat kalau di Stockbit mestinya ketahuan. Kemarin inflow sedikit, wajar sih karena ada rebalancing. Nah kemudian jadi dropnya dolar saat ini ya, ini kalau nggak salah saya sih ada intervensi dari BI. Jadi BI saat ini kan you know that kita punya cadangan keuangan, neraca dagang kita surplus. This is very amazing. Nah ini kita dibantu sama call, dibantu sama komoditi kita, pendapatan pajak kita oke. Tapi apa di Q3 bisa bagus? I don't think so. Karena di Q3 ada banyak capital outflow yang akan banyak dana yang keluar di APBN, salah satunya untuk subsidi Pertalite. Jadi di Q3 itu agak beresiko, oke? Nah kita udah bahas semua nih. Lalu kita masuk ke DJIA. DJIA ini sebenarnya postingan saya udah cukup lama. Waktu itu posisinya masih di sini. Ada potensi reversal untuk DJIA ke MA 200-nya, yaitu di 34.000. Jadi untuk short term ya, IHSG ada potensi untuk menutup gap yang ada di kecil di sini. Itu short term, tapi untuk besok ya I think turun dulu. Kenapa? Kalian lihat candle yang busuk banget ini, memang sih ada rebalancing, jadi nggak bisa terlalu di generalisir. Kemudian saya tarik Fibo dari paling atas ke paling bawah. IHSG mentok ya di Fibonacci 0,618. Jadi secara momentum IHSG besok Senin itu bakal agak berdarah sedikit. Dan itu salah satu momen yang bagus untuk beli ya. Dengan target dia menutup gap ke atas di sini. Setelah itu dia akan nutup gap lagi yang di bawah. Ini harusnya ada gap nih aslinya nih. Mungkin kalau dari Stockbit kelihatan. Nah, jadi outlook saya untuk IHSG Senin turun dulu, nutup gap yang ada di bawah kecil. Kemudian kita rebound ke gap yang atas. Setelah itu ambiar ke gap yang bawah. Di sini tuh bener-bener mesti sell on strength karena so far nggak ada katalis yang ngebuat kita harus break all time high. In my opinion, yes, Senin bakal koreksi dan itu sehat. Oke, nah itu satu. Kemudian sahamnya apa sih? Nah terus terang untuk jangka waktu pendek short term itu saya nggak begitu ngelihat banking karena secara fundamentally menurut saya banking tuh riskan. Ini naiknya tuh karena efek Q3 laporan keuangan yang ada di banking itu baik. Nah tapi kalau mungkin kita bisa lihat Broksum kayak BNI justru distribusi, Bank Mandiri ya normal. Inco di saat keluar berita laporan keuangannya bagus, justru Broksumnya biasa aja. Makanya saya kemarin saranin tuh lebih baik sell on strength. Jadi rata-rata banking naik memang itu karena efek laporan keuangan, tapi naiknya itu menurut saya enggak terlalu sustain. Jadi bisa dimanfaatin untuk taking profit. Oke, apalagi itu banyak gap-gap di bawah tuh yang ini seharusnya bakal ditutup soon. Jadi untuk saat ini ya akan jauh lebih baik kalau banking tuh ya ini tuh sekedar rebound balik ke neckline semua. Makanya banking tuh enggak jadi salah satu topik saya saat ini. BBCA kalau nggak salah